Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Saraluna terus berupaya memperluas akses pendidikan non-formal bagi masyarakat melalui penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan serta pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Berlokasi di perumahan Almina Regency, Jalan Letnan Harun nomor 1 Blok C, Sukarindik, Kecamatan Bumursari, Kota Tasikmalaya, PKBM Saraluna menyelenggarakan program Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Ketua PKBM Saraluna, Elisa Triwahyuni, menjelaskan bahwa berdirinya lembaga tersebut dilandasi kepedulian terhadap pentingnya pemerataan pendidikan. Menurutnya, PKBM Saraluna hadir sebagai bentuk dukungan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan kemiskinan, serta membuka kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum memperoleh pendidikan formal secara optimal. Tak hanya menyediakan layanan pendidikan kesetaraan, PKBM Saraluna juga memberikan pelatihan keterampilan bagi peserta didik. Salah satunya melalui pelatihan tata kecantikan yang dilaksanakan di Salon Talita Care yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Saya mengalami keprihatinan terhadap anak-anak putus sekolah, khususnya wanita yang tidak punya kemandirian ya, di mana mereka hanya nongkrong-nongkrong di jalanan gitu, terus nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, itulah yang mendasari saya untuk kayaknya kalau kita bantu mereka untuk kita adakan pelatihan dulu tentang kecantikan, mereka punya skill dan keahlian. Setelah itu baru saya lakukan untuk menyekolahkan mereka dan membuat sekolah ini sih. Di sini kita menyediakan paket A, B, C, setara SD, setara SMP, dan setara SMA. Namun di sini karena memang kebisaan saya adalah di bidang tata kecantikan, makanya kita terapkan untuk vokasi atau keterampilannya adalah ada di bidang kecantikan. Seperti salon kecantikan yang ada di sini. Salon kecantikan ini adalah salah satu penopang hidup dari sekolah ini. Jadi sekolah ini dilakukan oleh anak-anak, untuk anak-anak, dan oleh anak-anak juga gitu. Jadi dilakukan oleh anak-anak, hasilnya untuk anak-anak lagi gitu, kita putarkan lagi untuk bisa membiayai sekolah. Saat ini, PKBM Saraluna memiliki sekitar 80 peserta didik. Selain mengikuti pembelajaran akademik, mereka juga memperoleh pembekalan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi. Proses belajar dikemas secara menarik dan interaktif agar peserta didik memiliki bekal yang dapat diterapkan saat memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri, khususnya dalam mendorong kemandirian perempuan. Elisa berharap pendekatan pembelajaran yang fleksibel dapat mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat masing-masing. Ia juga mengajak pemerintah serta masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam mendukung keberlangsungan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tahun ini kita sekitar 80 orang dan itu rata ya, usianya rata gitu. Jadi ada yang usia sekolah memang, ada yang usia sudah bekerja tapi putus sekolah, ada yang masih anak-anak gitu ya, di usia yang paketnya paket yang anak-anak yang SD gitu. Kalau metode pelajaran sama ya, kita mengikuti. Jadi yang non formal adalah hanya sekolahnya saja. Jadi nggak pakai seragam, jadwal masuknya hari Sabtu dan Minggu. Tapi kalau secara kurikulumnya kita mengikuti yang formal. Anak formal lagi UTS, kita UTS, anak formal lagi TKA, kita TKA, anak formal lagi ujian, kita juga ujian. Dan pembelajarannya itu sama banget sama sekolah formal, tapi sistemnya aja yang non formal. Jadi kita belajarnya santai, bahagia gitu ya. Kita membuat anak-anak tuh merasa bahwa belajar itu nggak harus terkekang kok dari jam 7 sampai jam 3 gitu ya, mereka nggak pulang gitu. Dan di sini mereka lebih fleksibel di jamnya di hari Sabtu, Jumat Sabtu sih lebih tepatnya. Kemudian kita juga ada pembelajaran interaktifnya dengan metode-metode online, kemudian metode ajar seperti kita melihat tutorial agar mereka juga belajarnya lebih aplikatif di lapangan. Kita ingin membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan kemiskinan. Tapi satu hal untuk dari saya sendiri, saya ingin banget melihat, khususnya wanita ya, sekali lagi khususnya wanita, saya ingin banget melihat anak-anak kita, wanita-wanita muda, remaja bisa tumbuh dengan kemandiriannya, tidak bergantung pada siapapun nanti kelak ketika mereka sudah dewasa.
Kegiatan belajar mengajar di PKBM Saraluna berlangsung aktif dengan melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik secara interaktif. Selain penyampaian materi akademik, proses pembelajaran juga menitikberatkan pada penguatan karakter, keterampilan hidup, serta kesiapan menghadapi tantangan di era digital. Kita kerjasama sama Universitas Siliwangi dan Universitas Perjuangan, juga ada beberapa yang masih honorer ataupun tingkat akhir yang masih kuliah yang berpotensi untuk mengajar. Kita ajakin buat mengajar. Ya, hasilnya juga lumayan lah ya. Dari anak-anak yang mengerjakan tamu-tamu, tapi sebelumnya saya kasih pembekalan dulu, keterampilan dulu, sertifikasi dulu anak-anak sebelum saya turunkan ke customer. Jadi anak-anak tersertifikasi, jadi jangan khawatir ya warga Tasik ketika mau ke sini dikerjakan oleh anak-anak putus sekolah. Jadi sekaligus nyalon, sekaligus membantu mereka untuk bisa tetap mandiri dan punya berdaya ya gitu, untuk wanita-wanita remaja ini. Kita sangat membutuhkan uluran tangan bantuan dan support dari pemerintah, khususnya tolong percayai hasil didik anak-anak kami. Kayak misalnya untuk anak-anak kan biasanya kita sudah latih keahliannya, tapi kadang-kadang ketika kita menawarkan pada masyarakat sekitar, mereka merasa bahwa nggak mau dikerjain sama anak-anak putus sekolah, padahal anak-anak putus sekolah ini sudah tersertifikasi kok, keahliannya juga sudah tidak diragukan lagi. Jadi yuk pakai produk kita gitu ya, pakai produk sekolah ini agar semakin ramai salonnya, semakin ramai produk PKBM yang dihasilkan, maka ya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Harapan saya buat teman-teman yang memang masih tertinggal ataupun masih putus sekolah, yuk lanjut lagi untuk sekolah, karena tertinggal bukan berarti harus berhenti, tapi tertinggal masih bisa kok kita melanjutkan dengan jenjang pendidikan lain di sini di PKBM Saraluna. Salah seorang siswi PKBM Saraluna, Meida, mengaku bersyukur dapat kembali melanjutkan pendidikan melalui program yang disediakan PKBM Saraluna. Ia mengapresiasi kesempatan belajar yang diberikan sehingga dapat kembali menempuh pendidikan sebagaimana mestinya. Bisa dapat ijazah, terus senang juga ketemu lagi teman-teman yang baru. Itu sih. Ada harapan nggak yang mau disampaikan barangkali gitu ya? Kalau harapan semoga PKBM Saraluna semakin maju, semakin bagus juga. Melalui semangat belajar sepanjang hayat, PKBM Saraluna terus mengajak dan memotivasi anak-anak yang putus sekolah agar tidak menyerah pada keadaan dan berani melanjutkan pendidikan melalui jalur pendidikan non-formal.